saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, selamat malam. Kembali kita berjumpa di malam ini dalam program Naikol GPIB. Bersama saya Pendeta Junita Lun Ulaan selaku Ketua Majelis Jemaat di GPIB Jemaat Anugerah Sorek, Mupel, Sumatera Barat, Riau. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, di malam hari ini sebelum kita beristirahat untuk melepaskan setiap lelah yang kita rasakan atas kegiatan kita di satu hari ini, kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa. Ya Bapa di sorga, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk kasih sayang dan berkat Tuhan yang berkenan menuntun menyertai kami di sepanjang aktivitas kami dari pagi, siang, sore hingga malam ini. Kami datang kepadamu baik pribadi maupun keluarga. Kami bersama-sama akan menghayati kasih dan kebaikan Tuhan dalam pemberitaan firman. Oleh karena itu ya Tuhan, bersabdalah, karena kami anak-anak-Mu siap untuk membaca dan merenungkan firman. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, bacaan Alkitab kita di malam hari ini terambil dari Injil Matius pasal 23. Injil Matius pasal 23 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-8. Matius pasal 23 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-8. Saya akan bacakan bagi kita semua di malam hari ini. Firman Tuhan berkata, semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Hosiana. Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, siapa yang tidak ingin menjadi orang terkenal, dipuji dan disanjung banyak orang? Dunia memang haus akan sanjungan, penghargaan, dan juga pujian. Bahkan banyak orang rela mengorbankan waktunya demi meraih popularitas dan sanjungan dari pihak lain. Seorang penulis, Arthur H. Graves, mengatakan, orang percaya dewasa ini harus menyadari bahwa banyak di antara pemimpin-pemimpin gerejawi ternyata mereka tidak dengan sungguh-sungguh melaksanakan tugas pelayanan seperti yang diinginkan Allah. Mereka melayani karena ingin mendapatkan harta kekayaan. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, Matius 23 adalah nas yang seluruh ayatnya berisi kritik yang sangat tajam. Bahkan kalau kita perhatikan dari pasal 21 sampai pasal 25, bagaimana Tuhan Yesus makin lama makin keras berbicara tentang siapa yang berhak mendapat bagian dalam kerajaan sorga dan siapa yang bukan. Dalam pembicaraan yang makin keras ini, Yesus secara khusus menyoroti orang Farisi dan ahli Taurat, karena secara posisi kelompok ini merupakan kelompok yang seharusnya paling bisa diandalkan untuk menjadi wakil dalam menyatakan kerajaan sorga. Mereka adalah orang yang belajar Taurat, terkenal sangat religius, banyak sekali berdoa, bahkan sampai 7 kali sehari. Bahkan dicatat juga mereka paling banyak berpuasa 3 kali seminggu. Tetapi menampilkan kepada kita bahwa orang yang menampilkan diri sebagai orang yang sangat rohani
yang sesungguhnya menjadi wakil terhadap gambaran spiritualitas atau keagamaan pada saat itu, ternyata orang-orang pada zaman itu akan menganggap orang-orang Farisi dan ahli Taurat itulah yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, Tuhan Yesus justru hendak mengajarkan bahwa anggapan orang-orang tersebut adalah salah. Dalam kisah ini menampilkan kepada kita bagaimana Yesus menentang orang Farisi dan ahli Taurat. Yesus mengutuk mereka. Mereka ingin dilihat sebagai orang yang sudah lebih dekat kepada Allah daripada orang lain. Bahkan Yesus menunjukkan fakta bahwa orang-orang demikian tidak melakukan apa yang mereka katakan. Lebih mudah berbicara daripada melakukan. Bahkan digambarkan lagi, mereka adalah kelompok yang berlindung di bawah label atau simbol-simbol agama. Mereka adalah kelompok yang gemar bikin aturan yang terkesan sorga, tetapi mereka sulit untuk mematuhinya. Bahkan mereka lebih suka dipanggil rabi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, Yesus menyoroti sikap dan perilaku ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang terkesan sombong dan gila hormat. Karena itu, Yesus menasihati para murid dan orang-orang banyak yang ada pada saat itu dengan ungkapan, "Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu sekalian adalah saudara." Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, apa yang dapat kita tarik sebagai bahan refleksi bagi kita ketika kita menghayati perikop di dalam Injil Matius pasal 23 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-8 ini. Bagian pertama mengatakan kepada kita bahwa jangan sampai kita memiliki motivasi salah dalam melayani Tuhan. Jika kita hanya bersemangat melayani, ketika pelayanan itu menyenangkan bagi kita, berarti kita bukanlah seorang pelayan sejati. Apalagi jika tujuan pelayanan kita adalah untuk mencari nama, hanya untuk mendapatkan pujian, atau bahkan mendapatkan penghargaan dari orang lain, endingnya adalah kekecewaan. Tetapi mari kita melihat, belajar dari Yesus yang melayani dengan motivasi benar. Pelayanan bukan tempat untuk kita mencari hormat dan pujian dari manusia. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, mau mengatakan kepada kita bahwa di dalam keyakinan iman, ketika apa yang dipercayakan Allah kepada kita di dalam Yesus Kristus, ketika kita lakukan itu dengan penuh ketulusan dan kesetiaan, mau mengatakan kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan tidak pernah terlelap. Dia senantiasa memperhatikan dan menyediakan yang terbaik bagi kita ketika kita melakukan segala yang dipercayakan Allah bagi kita dengan penuh kesetiaan dan ketulusan. Kita ada di Minggu Prapaskah. Mari kita menghayati bahwa ketika kita belajar dari Tuhan Yesus, yang meskipun berkuasa atas segala sesuatu, tetapi Yesus mengambil sikap sebagai hamba. Hamba yang mau melayani, tidak mencari popularitas. Hamba yang mau merendahkan dirinya, bahkan merendahkan dirinya sampai di kayu salib. Oleh karena itu, Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, di malam hari ini, sebelum kita beristirahat, untuk melepaskan lelah yang kita rasakan, ketika fisik kita merasakan bahwa kita butuh istirahat, mari kita merefleksikan kembali sejauh mana karya, pelayanan, tanggung jawab kita di hari ini kita karyakan. Apakah pekerjaan yang kita lakukan hanya untuk mendapatkan pujian? Apakah pelayanan yang kita lakukan dengan penuh ketulusan dan dengan penuh kerendahan hati? Oleh karena itu, mari kita belajar meneladani karya yang Tuhan Yesus tampilkan bagi kita. Ia melayani dengan penuh kerendahan hati.
Ia melayani dengan penuh kesetiaan. Bagian ini juga mengatakan kepada kita bahwa seyogyanya segala yang kita lakukan, segala yang kita karyakan, biarlah semata-mata nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepadamu ya Tuhan di malam ini, mengucap syukur berterima kasih untuk kebaikan Tuhan yang nyata di sepanjang karya, aktivitas, bahkan pelayanan kami hari ini. Penyertaan Tuhan yang kami rasakan, yang melindungi kami, sehingga kami boleh kembali berkumpul sebagai keluarga di tengah-tengah rumah tangga kami masing-masing. Walaupun kami menyadari ada banyak gumul yang harus kami alami di sepanjang hari ini, namun Tuhan, kekuatan kasih Tuhan jugalah yang setia menolong, menuntun dan menyertai kami. Kami berdoa Tuhan untuk kondisi bangsa kami ketika kami masih bergumul dengan pandemi COVID-19. Namun kami percaya ada kekuatan kasih Tuhan yang terus hadir, menyertai memberkati upaya pemerintah, bahkan tenaga kesehatan, bahkan mereka yang saat ini berjuang untuk kesembuhan. Mereka yang harus mengalami proses isolasi, baik di rumah mereka masing-masing maupun di tempat yang telah disediakan. Inilah kami ya Tuhan, kami datang bersyukur kepadamu. Ketika kami akan beristirahat, lindungi kami ya Tuhan. Jaga kami di malam ini, supaya ketika besok kami akan bangun, kami tetap merasakan penyertaan dan pertolongan yang dari Tuhan datangnya. Ampunkan kami ya Bapa, bila di sepanjang hari ini ada banyak hal yang kami lakukan mendukakan Tuhan. Terpuji namamu ya Tuhan. Inilah doa kami, inilah sembahyang kami, inilah permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus sumber segala berkat, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.